Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, mari kita mengkaji kembali agama Islam, di mana Rasulullah SAW itu mewariskan ilmu-ilmunya itu adalah kepada para ulama. Oleh karena itu kita mesti berguru kepada para ulama. Ketika kita berguru kepada para ulama, artinya kita itu sama dengan belajar kepada Rasulullah, karena Rasulullah mengajarkan ilmunya kepada para sahabat. Sahabat kemudian menjadi ulama, sahabat kemudian mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in akhirnya dia menjadi ulama, dan begitu seterusnya sampai guru-guru kita. Maka ketika kita belajar kepada guru-guru kita, maka guru kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah kita belajar kepada ulama bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tentang sholat. Kita semua tahu bahwasanya sholat itu adalah wajib. Ketika kita tahu sholat itu adalah wajib, maka mesti juga kita harus tahu apa dasarnya. Selama ini kita hanya tahu bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Tetapi landasan hukum wajib itu apa? Kita juga harus tahu. Karena pertama kita dibolehkan taklid, yang kedua kita harus ittiba, artinya di situ kita mengetahui apa sih yang kita lakukan itu dasarnya. Yang pertama memang ikuti ulama, yang kedua baru kita mencari dasarnya. Taklid boleh, tetapi tidak boleh kita taklid terus-terusan, maka kita harus belajar. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya as-shalawatul maktubatu khamsun, sholat yang diwajibkan oleh Allah itu ada 5, dan kita semua sudah tahu kalau sholat yang diwajibkan oleh Allah itu adalah 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini masing-masing diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, sehingga kita semua terkena kewajiban sholat 5 waktu itu lantaran diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dasarnya sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu? 5 riwayat Thalhah bin Ubaidillah, berdasarkan riwayat dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai Thalhah bin Ubaidillah. Qala, ia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahli Najdin. Suatu ketika ada orang yang menemui Rasulullah SAW. Orang ini adalah penduduk Najd. Kita semua sudah tahu siapa penduduk Najd itu, tapi tidak boleh kita bilang gebyah uyah podo asini, artinya air laut itu sama dengan semuanya. Kalau air laut itu asin kemudian terus sama asinnya, itu pasti ada berbeda-beda. Di tepi laut sana berbeda dengan di tengah laut asinnya. Nah, di sini ada orang dari Najd, di mana orang dari Najd ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia ingin belajar kepada Rasulullah SAW. Orang Najd ini ketika dia menemui Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, tha'irar ra'si, rambutnya acak-acakan, enggak karu-karuan. Karena zaman dulu itu ketika berjalan jauh, ya tentu badannya kusut, bajunya kusut, rambutnya kusut, lesu. Kelihatan orang jalan jauh dan orang tidak jalan jauh itu. Zaman dulu, beda dengan sekarang. Kalau sekarang jalan jauh dengan jalan dekat itu nggak ada bedanya. Karena jalan jauh juga pakai pesawat, turun masih rapi, turun masih necis. Jadi kalau sekarang hampir tidak ada bedanya orang yang jalan jauh dengan orang yang tidak jalan jauh. Kalau zaman dulu jalan jauh itu kelihatan sekali, kusut, kemudian rambutnya acak-acakan dan seterusnya. Maka orang Najd yang
bertanya kepada Rasulullah, menemui Rasulullah ini. Pada saat itu terlihat sekali dia berjalan jauh karena sa'irar ra'si, rambutnya acak-acakan. Wa yusma'u dawa sautihi, lalu suaranya itu terdengar sengau, suaranya terdengar tidak jelas. Bahasa Jawanya itu bindeng, suaranya sengau, enggak jelas gitu, kayak bunyi tawon, suaranya enggak jelas. Wala yufqahu ma yaqulu, dan apa yang diucapkan oleh orang Najd ini karena sengau suaranya, maka sulit sekali untuk dipahami. Artinya ketika dia memiliki suara yang tidak jelas seperti itu, sulit dipahami. Dia sadar itu kalau suaranya itu sulit dipahami. Oleh karena itu, karena suaranya sulit dipahami, hatta dana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sulit dipahami suaranya bindeng sengau itu, maka ia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Supaya Rasulullah bisa paham apa yang disampaikan oleh orang ini. Apa yang ia lakukan sehingga ia mendekat kepada Rasulullah SAW itu tadi. Fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Ternyata orang Najd ini bertanya-tanya tentang Islam. Artinya ketika dia memeluk agama Islam, apa yang harus dilakukan, apa yang wajib dilakukan, maka Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, khamsu salawatin katabahunnallahu alaika fil yaumi wal lailati. Kalau kamu masuk Islam, maka ada kewajiban sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepadamu di siang hari dan di malam hari. Artinya mulai dari siang sampai malam hari ada kewajiban sholat 5 waktu. Ini Rasulullah sampaikan kepada orang Najd yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Lalu Rasulullah sampaikan Islam itu punya kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, tidak boleh ditinggalkan. Lalu orang dari Najd tadi yang rambutnya acak-acakan tadi, dia masih penasaran, apakah hanya itu yang diwajibkan? Kok enak sekali, apa hanya itu sholat cuma 5 kali sehari semalam, apa hanya itu? Faqala, lalu ia bertanya, orang Najd tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, hal alayya ghairuha, apa ada kewajiban sholat yang lain? Artinya selain sholat 5 waktu itu, apakah ada kewajiban sholat bagi kita yang memasuki agama Islam itu? Lalu Rasulullah SAW, la illa anta tawwa'a, tidak kecuali kalau itu hanyalah sunnah. Artinya yang wajib itu cuman sholat 5 waktu, selain sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah, tidak ada yang wajib. Maka ketika ada orang mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib, ada itu yang mengatakan seperti itu tuh, sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib, maka orang ini belum membaca riwayat tentang orang Najd yang bertanya kepada Rasulullah, di mana Rasulullah menyampaikan sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Artinya selain 5 waktu itu hukumnya tidak wajib. Nah, lalu ada orang yang bertanya, apakah sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib? Lalu dikatakan wajib hukumnya sholat Idul Fitri ini. Nah, berarti orang ini dia adalah mujtahid baru dia. Dia ini adalah orang yang berijtihad baru. Sementara orang yang mau berijtihad itu tidak mudah syaratnya. Imam Syafi'i saja 900.000 hadis beliau hafal. Bukan hanya sanad-sanadnya saja, bukan hanya matan-matanya saja, tapi sanadnya berikut matanya semuanya hafal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu. Orang ini hafal hadis paling cuma 1, kemudian dia mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Masya Allah, ini namanya fatwa yang ngawur. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang mengatakan sholat Idul Fitri itu adalah hukumnya wajib. Di mana-mana sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah, sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Nah, kalau sementara sunnah itu ada sunnah mu'akad, sunnah ghairu mu'akad, oke. Tapi kalau sampai derajat wajib, tidak. Artinya kalau sampai derajat wajib, orang yang sholat Idul Fitri ternyata dia tidak sholat, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Karena ini namanya wajib. Seperti sholat subuh wajib. Kalau kita tinggalkan sholat subuh, maka kita wajib mengganti di waktu yang lain.
Sholat duhur wajib, tidak sholat, maka kita wajib mengganti di hari yang lain atau di waktu yang lain. Sholat asar wajib, begitu seterusnya. Yang namanya wajib, kalau kita ketinggalan atau tidak melaksanakan, maka kita wajib mengqadha'nya atau membayarnya di hari yang lain. Sementara Idul Fitri tidak seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib, ini adalah fatwa yang ngawur. Dia belum banyak membaca kitab-kitab ulama. Sementara Rasulullah itu menurunkan ilmunya itu kepada ulama. Jadi artinya kita harus belajar itu kepada ulama. Kita nggak bisa langsung belajar kepada Rasulullah kecuali kita hidup di zaman Rasulullah. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, mari kita belajar kepada ulama. Jangan belajar langsung kepada Rasulullah karena tidak hidup kita di zaman Rasulullah. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, boleh kita belajar langsung kepada Rasulullah dan memang harus belajar langsung kepada Rasulullah. Tapi kalau kita hidup di zaman sekarang ini, maka kita hanya bisa belajar kepada ulama-ulama yang memiliki ilmu warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, belajar kepada ulama maka akan menimbulkan ilmu kita nyambung kepada Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan belajar bersanad. Ketika seseorang belajar bersanad, maka ilmunya itu sampai kepada ilmu Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat. Oleh karena itu, memahami Al-Quran, memahami hadis itu harus melalui sanad. Guru kita telah belajar kepada gurunya, gurunya telah belajar kepada gurunya, gurunya telah belajar kepada gurunya, sampai gurunya belajar kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada para sahabat belajar kepada Rasulullah. Ketika yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat diterima oleh para sahabat, itulah yang diajarkan pula kepada tabi'in. Tabi'in memperoleh ilmu dari sahabat, begitulah pula disampaikan kepada murid-muridnya. Muridnya menjadi ulama, menyampaikan lagi kepada muridnya sampai kepada guru kita. Oleh karena itu, pendengar Kompas TV, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar jangan potong kompas. Tapi kalau kita belajar melalui Kompas TV boleh, tapi jangan potong kompas. Artinya kita belajar harus bersanad, bertemu dengan guru. Karena belajar langsung bertemu dengan guru, barokahnya lebih banyak dan benarnya lebih banyak daripada salahnya. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham, kita bisa langsung bertanya kepada guru kita yang mengajari kita itu. Berbeda kalau kita hanya belajar di YouTube atau kita belajar di media sosial, maka kita akan sulit bertemu dengan orang yang mengajarinya itu. Kecuali kalau kita mempelajari dulu apa yang disampaikan di YouTube, kemudian setelah dipelajari semuanya, baru kita ketemu dengan orangnya. Ini seperti halnya Imam Syafi'i ketika belajar hadis kepada Imam Malik gurunya, lalu Imam Malik menyampaikan, pelajari dulu, hafal dulu kitabku yang namanya Al-Muwatta. Lalu Imam Syafi'i menyampaikan, guru Al-Muwatta itu sudah di sini. Artinya Imam Syafi'i itu mempelajari dulu apa yang disampaikan oleh Imam Malik, yaitu dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i meminjam kitab Al-Muwatta, ada 4.000 hadis di dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian di situ Imam Syafi'i menghafalnya satu persatu, sanad pertama, kedua dan seterusnya dihafal sampai ke matanya. Selama 11 hari selesai menghafal 4.000 hadis matan lengkap dengan sanadnya. Inilah Imam Syafi'i. Lalu ada yang mengatakan, Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i makan, kita makan, dia tidur, kita tidur. Beda. Kapasitas Imam Syafi'i jauh lebih besar daripada kita. Kita belum ada seujung kukunya. Oleh karena itu, mari kita hormati ulama-ulama terdahulu agar ilmu kita berkah. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.